Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diandra Dinapita, NPM 21.407 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan kuis dari matkul Matematika Bisnis. Saya akan menjelaskan 5 materi yang sudah saya rangkum beserta contoh kasusnya. Yang pertama ada keseimbangan pasar dengan rumus QD sama dengan QS, atau fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Kalau dilihat dari grafiknya, titik sumbu QD dan QS saling berpotongan di tengah yang menandakan jika keseimbangan pasar itu berada di titik tengah antara permintaan dan penawaran. Kasusnya, dalam suatu perekonomian, permintaan terhadap suatu produk oleh masyarakat memenuhi fungsi permintaan sebagai berikut. QD sama dengan 160 min 2P, sedangkan produk yang dihasilkan oleh produsen memenuhi fungsi penawaran berikut. QS sama dengan min 80 plus 4P. Tentukan harga keseimbangan pasar yang berlaku pada perekonomian tersebut, serta buatlah grafiknya. Karena rumus dari keseimbangan pasar tadi adalah QD sama dengan QS, jadi tinggal dimasukkan angka yang sudah diketahui. QD-nya adalah 160 min 2P sama dengan QS-nya min 80 plus 4P. Setelah itu dijumlahkan sesuai variabelnya, maka 160 dijumlahkan dengan min 80 yang pindah ke ruas kiri menjadi plus 80, yaitu 240, plus 4P sama dengan plus 4P, dijumlahkan dengan min 2P yang pindah ke ruas kanan menjadi plus 2P, yaitu 6P. Maka P-nya ditemukan adalah 40. Dari 240 dibagi 6, hasilnya adalah 40. Setelah itu kita mencari Q-nya. Q-nya sama dengan, bisa dipakai dari QD atau QS. Cuma saya memakai yang dari QD. Maka Q sama dengan 160 min 2P. P-nya sudah diketahui 40, maka P-nya diganti 20. 40 kali 20 adalah 80, maka 160 dikurangi 80 adalah 80. Jadi, equilibrium terjadi pada harga 40 dan kuantitas 80. Untuk membuat grafiknya, kita memerlukan juga adanya kurva permintaan dan kurva penawaran. Untuk mencari kurva permintaan, misalkan jika P sama dengan 0, maka QD sama dengan 160 min 2P. P-nya diganti dengan 0, maka 2 kali 0 adalah 0, maka QD-nya adalah 160. Lalu kita mencari kurva penawarannya. Kurva penawarannya jika Q sama dengan 0, maka QS sama dengan min 80 plus 4P. Q-nya diganti 0 sama dengan min 80 plus 4P. Plus 4P-nya dipindah ke ruas kiri menjadi min 4P sama dengan min 80. P sama dengan min 80 dibagi dengan 4, karena min 4 ini adalah bagian dari perkalian, maka kalau dipindah ruaskan menjadi pembagian. Maka P adalah 20. Lalu untuk membuat grafiknya, kita harus membuat dulu titik equilibriumnya, yaitu P-nya adalah 40, P-nya 40, Q adalah 80, maka ketemu titik equilibriumnya adalah di sini. Setelah itu, kita mencari titik garis kurva permintaannya, yaitu ada di titik 160. Ada di sini, tinggal ditarik garis lurus hingga melewati equilibriumnya, dan kurva penawarannya adalah 20. Titik 20 ada di sini, ditarik hingga melewati titik equilibriumnya. Maka jadilah grafiknya seperti ini. Pajak pada keseimbangan pasar atau dengan lambang T mempengaruhi harga barang yang ditawarkan penjual, yang dimana pajak ini akan meningkatkan harga barang dengan rumus P aksen sama dengan dalam kurung A plus T plus B kali QS. Untuk grafiknya ini akan bergeser ke atas karena adanya pajak tersebut. Dalam suatu perekonomian, permintaan terhadap suatu produk oleh masyarakat memenuhi fungsi permintaan sebagai berikut. QD sama dengan 160 min 2P, sedangkan produk yang dihasilkan oleh produsen memenuhi fungsi penawaran berikut. QS sama dengan min 80 plus 4P. Barang tersebut dikenakan pajak sebesar 30 per unit. Tentukan harga dan kuantitas keseimbangan sebelum dan sesudah pajak, serta buatlah juga grafiknya.
Di sini karena pajak itu mempengaruhi penawaran, maka diketahui QS-nya adalah min 80 plus 4P diubah menjadi P sama dengan 20 plus 0,25 QS. Lalu setelah itu untuk mendapatkan P aksennya sama dengan 20 plus 30, 30 adalah pajaknya, plus 0,25 QS. Setelah itu diubah lagi menjadi Q aksen S sama dengan min 200 plus 4P. Maka untuk mencari equilibriumnya adalah QD sama dengan Q aksen S karena ini adalah pajak. Jadi rumusnya pakai yang Q aksen S. Lalu QD-nya adalah tetap sama 160 min 2P. Q aksen S-nya adalah min 200 plus 4P. Dijumlahkan sesuai variabelnya, ditemukan min 6P sama dengan min 360. Maka P-nya adalah 60. Dapat dari min 360 dibagi min 6. Lalu P-nya sudah ketemu, sekarang kita mencari Q-nya. Q-nya sama dengan 160 min 2P. Q sama dengan 160 min 2, P-nya diganti 60, maka Q adalah 40. Jadi equilibriumnya setelah pajak terjadi pada harga 60 dan kuantitasnya 40. Karena pajak pada keseimbangan pasar memiliki pengaruh pada fungsi penawaran, maka membuat grafiknya kita harus menemukan kurva penawaran. Yaitu jika dimisalkan Q sama dengan 0, maka QS sama dengan min 200 plus 4P. Q-nya diganti 0 sama dengan min 200 plus 4P, 4P-nya pindah ke ruas kiri menjadi minus 4P sama dengan min 200. P sama dengan min 200 dibagi min 4, maka P-nya adalah 50. Untuk membuat grafiknya ini sama seperti contoh kasus keseimbangan pasar, cuma yang berbeda adalah grafik baru yaitu E aksen dan Q aksen S yang bergeser ke arah atas. Yaitu kita menentukan titik P-nya adalah 60 dan Q-nya adalah 40, yaitu untuk mencari titik Q, titik E aksen. Lalu untuk kurva penawarannya adalah di titik 50, tinggal ditarik garis ke atas hingga terjadilah kurva pajak pada keseimbangan pasarnya. Subsidi pada keseimbangan pasar atau dengan lambang S, subsidi, itu mempengaruhi harga yang ditawarkan penjual dan memiliki pengaruh pada harga akan dikurangi oleh subsidinya, sehingga kurva subsidi bergeser ke arah bawah dengan rumus P aksen sama dengan dalam kurung A min S tambah B kali QS. Contoh kasusnya, fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan dengan persamaan QD sama dengan 15 min P dan fungsi penawarannya QS sama dengan min 6 plus 2P. Pemerintah memberikan subsidi 1,5 per unit. Berapakah harga jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah subsidi? Kita mencari dulu sebelum subsidinya, yaitu dengan rumus keseimbangan pasar QD sama dengan QS. 15 min P sama dengan min 6 plus 2P. Terus dijumlahkan sesuai variabelnya, min P dikurangi 2P sama dengan 6 min 15. Min 3P sama dengan min 21. Maka P sama dengan min 21 dibagi min 3. Maka hasilnya P sama dengan 7. Setelah itu Q-nya adalah, saya itu mencari Q-nya, Q sama dengan 15 min P. P-nya diganti 7, maka 15 min 7 adalah 8. Setelah itu mencari sesudah subsidi, yaitu QS sama dengan min 6 plus 2P. P-nya habis itu diganti P sama dengan 3 plus 0,5 QS. P aksen sama dengan 3 kurangi 1,5, yaitu subsidinya, plus 0,5 QS. Setelah itu diubah lagi menjadi Q aksen S sama dengan min 3 plus 2P. Setelah itu mencari equilibriumnya, QD sama dengan Q aksen S, ini salah tulis, jadi harusnya Q aksen S karena ini adalah subsidi, maka QD sama dengan 15 min P sama dengan Q aksen S-nya adalah min 3 plus 2P,
terus dijumlahkan sesuai variabelnya, maka ketemunya adalah P sama dengan 6. Setelah itu Q aksen 15 min P, P-nya diganti 6, maka 15 min 6 adalah 9. Setelah itu untuk membuat grafiknya, kita harus mengetahui dulu kurva permintaan penawaran sebelum subsidi dan juga setelah subsidi. Untuk mengetahui kurva permintaan sebelum subsidi, jika dimisalkan P sama dengan 0, maka QD 15 min P, P-nya diganti 0, maka QD sama dengan 15. Untuk kurva penawarannya, jika Q sama dengan 0, maka QS sama dengan min 6 plus 2P. Q-nya diganti 0 sama dengan min 6 plus 2P. Plus 2P-nya pindah ke ruas kiri menjadi min 2P sama dengan min 6. P sama dengan min 6 bagi min 2 ya. Jadi P sama dengan 3. Setelah itu kita mencari titik P dan Q-nya. P dan Q-nya adalah 7 dan 8. Maka ini adalah titik equilibriumnya sebelum subsidi. Dan kurva permintaan penawarannya juga, yaitu kurva permintaannya adalah 15. 15 ini adalah QD-nya ditarik garis lurus hingga melewati equilibriumnya. Dan kurva penawarannya adalah 3. Ditarik garis lurus hingga melewati titik equilibriumnya. Lalu setelah itu, untuk mencari sesudah subsidinya, P aksennya sudah diketahui 6 dan Q aksennya 9, maka kurva penawarannya adalah jika Q dimisalkan adalah 0, QS sama dengan min 3 plus 2P, Q diganti 0 sama dengan min 3 plus 2P. Plus 2P-nya pindah ke ruas kiri menjadi min 2P sama dengan min 3, maka P sama dengan 1,5. Sudah diketahui P aksennya adalah 6, P aksennya adalah 6, dan Q aksennya adalah 9, maka titik E aksennya ada di sini, dan kurva penawaran setelah subsidi adalah 1,5. Ditarik garis lurus dari sini hingga melewati titik E aksen. Maka terjadilah grafik subsidi setelah keseimbangan pasar. Surplus konsumen atau dengan lambang CS adalah selisih antara jumlah maksimum yang rela dibayar konsumen dengan jumlah yang sebenarnya dibayar oleh konsumen. Misalnya, kita memprediksi barang tersebut itu lebih tinggi daripada harga sebenarnya. Maka adanya selisih antara harga yang kita prediksi dan harga sebenarnya. Lalu kalau dilihat dari grafiknya, di sini yang warna hijau ini adalah surplus konsumennya yang berbentuk seperti segitiga siku-siku, maka rumusnya adalah CS sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Contoh kasusnya, fungsi permintaan dari sebuah produk adalah PD sama dengan 120 min 4Q. A. Hitunglah besarnya surplus konsumen dan gambarlah grafiknya jika harga pasar adalah 80 per unit. B. Jika harga pasar turun dari 80 menjadi 60 per unit. Hitunglah surplus konsumen yang baru dan gambar pada grafik soal A. Untuk membuat grafiknya kita harus mencari titik potong sumbu Q dan titik sumbu P. Untuk mencarinya, titik potong sumbu Q jika dimisalkan P sama dengan 0, maka PD sama dengan 120 min 4Q. P-nya diganti 0 sama dengan 120 min 4Q. 4Q-nya pindah ke ruas kiri jadi positif. Positif 4Q sama dengan 120. Q-nya Q sama dengan 120 bagi 4, maka Q adalah 30. Setelah itu titik potong sumbu P sama dengan EP jika Q adalah 0, maka P 120 min 4Q, Q-nya diganti 0, maka 4 kali 0 adalah 0, berarti P-nya adalah 120. Nah, jika P sama dengan 80 ini adalah harga pasarnya. Berarti P-nya diganti 80 sama dengan 120 min 4Q, 4Q-nya pindah ke ruas kiri, dan 80-nya pindah ke ruas kanan, menjadi plus 4Q sama dengan 120 min 80. Q sama dengan 40, diperoleh dari 120 kurangi 80, dibagi 4. Q sama dengan 10.
Lalu untuk membuat grafiknya, kita mulai dari ini dulu, P-nya 80, P80, dan Q-nya adalah 10. Ditarik titik hingga menemukan titiknya di sini, dan titik potong sumbu Q dan P-nya adalah 120 P, dan 30 itu tinggal ditarik titik garisnya. Maka akan membentuk kurva segitiga siku-siku. Lalu surplus konsumennya setengah kali alas kali tinggi. Alasnya setengah itu rumusnya, alasnya adalah 10 dan tingginya adalah selisih dari 120 dan 80. Maka hasilnya adalah 200. Untuk mencari soal P sama dengan 60, maka P-nya diganti 60 sama dengan 120 min 4Q. 4Q-nya pindah ke ruas kiri menjadi plus 4Q sama dengan 120 min 60. Q sama dengan 60 dibagi 4, maka Q sama dengan 15. Lalu ini ada titik baru lagi setelah turun dari 80 menjadi 60 per unit, yaitu P-nya adalah 60 dan Q-nya adalah 15. Hingga menemukan titik tengahnya di sini, berarti hingga membentuk segitiga siku-siku yang baru. Lalu surplus konsumennya adalah setengah dikali alas kali tinggi. Setengah itu rumusnya, 15 itu adalah alasnya. Di sini alasnya 15 dikali tingginya. Selisih antara 120 dikurangi 60, maka hasilnya adalah 450. Terus produsen atau dengan lambang PS adalah selisih antara jumlah sebenarnya yang diterima oleh produsen dengan harga terendah yang rela diterima oleh produsen. Hal ini bisa terjadi jika konsumen atau kondisi pasar itu bisa dimonopoli dengan meningkatkan harga dari biasanya. Lalu untuk kurvanya ini kurvanya semakin besar kuantitas, maka semakin besar juga harganya. Dengan rumus PS sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Fungsi penawaran dari sebuah produk adalah PS sama dengan 15 plus 3Q. Hitunglah besarnya surplus produsen dan gambarlah grafiknya jika harga pasar adalah 60 per unit. Jika harga pasarnya naik dari 60 menjadi 75 per unit, hitunglah surplus produsen yang baru dan gambarlah pada grafik soal A. Kita membuat dulu titik potong sumbu P-nya yang dimisalkan jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 15 plus 3Q, Q-nya diganti 0, maka 3 kali 0 adalah 0, P-nya adalah 15. P-nya sama dengan 60 per unit karena harga pasarnya 60 per unit, berarti 6P diganti 60 sama dengan 15 plus 3Q, 3Q-nya pindah ke ruas kiri menjadi minus 3Q sama dengan 15 min 60. 15 min 60 adalah minus 45, berarti Q sama dengan minus 45 dibagi min 3 sama dengan Q-nya adalah 15. Untuk membuat grafiknya kita harus mencari dulu ini titik P dan titik Q-nya. P-nya adalah 60 dan Q-nya adalah 15 hingga menemukan titik tengahnya ada di sini. Lalu setelah itu kita mencari titik potong sumbu P-nya, yaitu 15 juga. Di sini 15 tapi di bagian P. Lalu ditarik garis hingga memotong garis P dan Q-nya. Setelah itu surplus produsen, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Setengahnya itu rumusnya, 15 itu alasnya, karena di sini 15. Terus dikali selisih dari 60 dan 15, maka hasilnya adalah 33,7,5. Kan untuk soal B, karena naik dari 60 menjadi 75, maka P-nya adalah 75. P-nya diganti 75 sama dengan 15 plus 3Q, 3Q-nya pindah ke ruas kiri menjadi minus 3Q sama dengan 15 minus 75. Q-nya adalah min 60 dibagi min 3, Q-nya sama dengan 20. Kita menemukan titik baru lagi, yaitu P-nya adalah 75 dan Q-nya adalah 20. Ditarik garis tengah hingga memotong titik potong sumbu P-nya, yaitu berarti untuk mencari surplus produsennya adalah setengah kali alas kali tinggi. Setengah itu rumusnya, 20 itu alasnya, karena ini membentuk segitiga baru, yaitu alasnya 20, dan tingginya adalah 75 dikurangi 15.
Maka surplus produsennya adalah 600. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Apabila ada salah kata atau salah penjelasan, mungkin bisa dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.